Selamat sore Pak Daniel, kami sekelompok akan mempresentasikan hasil dari akhir semester yang membahas tentang keberhasilan IKEA dalam melakukan inovasi. Kelompok kami terdiri dari Michael Oloan, Abrar, Kevin Suryajaya, dan saya Fian Yuda. Next. Subjudul yang akan kita bahas saat ini terdiri dari produk life cycle dari IKEA, penyebab keberhasilan IKEA, pendekatan 5 discovery skill IKEA, dan inovasi untuk IKEA di masa mendatang. Next. Yang pertama ada produk life cycle berawal dari kemunculan IKEA. IKEA berasal dari sebuah singkatan Ingvar Kamprad, yaitu pendirinya, dan Elmteritt Agunnaryd, yaitu asal daerahnya di Swedia. Sejak beliau umur 5 tahun, beliau sudah memiliki jiwa kewirausahaan. Beliau berjualan di sekitar perumahan menggunakan sepeda keliling, dengan produk yang dijual berupa korek api, ballpoint, dompet, dan lain-lain. Tujuan utama IKEA adalah membuat ide dan pesan mereka agar diketahui oleh banyak orang. Next. Pada tahun 43, saat Ingvar berumur 17 tahun memutuskan untuk menggunakan metode penamaan produk-produk yang dijual diambil dari nama-nama kota, danau, ikan, jamur, bahkan kata sifat atau kerja. Metode ini ditemukan karena Ingvar mengidap penyakit disleksia atau gangguan proses belajar dan kesulitan membaca, menulis, dan mengeja. Hal ini sekaligus membuat IKEA memiliki keunikan dan ciri khas tersendiri. Pada tahun 53, IKEA memutuskan untuk mulai fokus pada bidang furnitur yang akan mereka sajikan kepada konsumen. Dan yang terakhir, munculnya trust customer yang dibangun oleh IKEA karena produk yang disajikan memiliki harga yang terjangkau dan kualitas yang bagus sehingga munculnya repeat buying. Next. Hingga saat ini IKEA sudah berada di masa kejayaannya. Bukti dari kejayaannya yaitu IKEA selalu melakukan inovasi terus-menerus, mulai dari inovasi produk, inovasi toko, hingga strategi penjualan, sehingga dapat menguasai dunia retail. Banyak toko-toko retail lainnya dengan bidang yang sama ingin bersaing seperti Informa, S1, bahkan Olympics. IKEA juga mengikuti perkembangan zaman yang saat ini sudah serba digital dengan mengeluarkan aplikasi dan website yang dapat memudahkan konsumen dalam melihat katalog produk hingga membeli barang. Untuk selanjutnya dijelaskan teman saya. Selanjutnya ada keberhasilan IKEA. IKEA merupakan salah satu retail furnitur tersukses yang ada. Bahkan sejak tahun 2008, perusahaan asal Swedia ini sudah merajai pasar furnitur dunia. Hingga akhir Agustus 2021, perusahaan asal Swedia ini telah memiliki 445 jaringan toko yang beroperasi di 52 negara dengan pendapatan global mencapai 42 miliar euro atau setara dengan 665,1 triliun. Didirikan pada tahun 1943 oleh Ingvar Kamprad. Next. Selanjutnya ada alasan keberhasilan IKEA. Yang pertama ada menyasar konsumen yang tepat. IKEA tampaknya menyasar pasar keluarga muda serta golongan mahasiswa atau profesional muda yang rata-rata didominasi oleh generasi milenial dan generasi Z. Harga furnitur di IKEA dapat dikatakan tidak terlalu mahal ataupun terlalu murah. Jika dipertimbangkan dengan nilai yang diperoleh konsumen, asumsi demikian selaras dengan anggapan mayoritas keluarga muda di Indonesia yang banyak berasal dari ekonomi kelas menengah. Selanjutnya ada menyertakan pengalaman pelanggan, menciptakan customer experience. Kita sudah punya gambaran jika IKEA mendisplay produk mereka seolah seperti sebuah ruangan. Konsep tata ruang ini dilakukan bukan tanpa alasan. Dengan adanya contoh produk yang ditata seperti ruangan tersebut, calon pembeli akan memiliki pengalaman baru dalam berbelanja perabot rumah tangga dan pelanggan akan secara otomatis berimajinasi tentang desain interior yang mereka mau. Next. Untuk yang terakhir ada efisiensi biaya. IKEA melakukan economic of scale untuk menekankan biaya produksi barang. Mereka diproduksi secara masif tanpa meninggalkan mutu serta menetapkan margin yang lebih kecil daripada pesaingnya. Jelas bahwa IKEA mengejar volume penjualan yang tinggi untuk mengimbangi hal tersebut, di mana cara ini terbukti sukses. Di samping itu, untuk menekankan harga akhir produknya, IKEA mengadopsi konsep DIY yang menciptakan konsumen di dalamnya. Seperti yang kita tahu, desain produk IKEA dibuat sederhana dengan tujuan agar konsumen mampu merakitnya sendiri meskipun tanpa ada keahlian menukang. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya.
Selanjutnya 5 discovery skill yang digunakan oleh IKEA. Yang pertama ada observing, yang kedua ada associating, yang ketiga ada experimenting, yang keempat ada networking. Next. Observing. Dalam perkembangannya, IKEA mengobservasi berbagai kebutuhan yang ada di masyarakat, terutama dalam bidang perabotan rumah tangga, sehingga IKEA menghadirkan sebuah produk perabotan rumah tangga yang berkualitas. Lalu IKEA mendesain sendiri produk perabotan rumah tangga tersebut sesuai kebutuhan konsumen untuk dijual dengan merek IKEA. Selain itu, dari observasi IKEA ditemukan bahwa tingginya harga perabotan rumah tangga disebabkan oleh biaya operasional yang tinggi. Oleh sebab itu, IKEA berinovasi dengan memberikan konsumen furnitur yang DIY atau do it yourself, yang tentu menghemat biaya dan memberikan pengalaman menarik bagi konsumennya. Next. Selanjutnya associating. Asosiasi yang dilakukan oleh IKEA ditunjukkan dengan gerai tokonya yang menyediakan juga tempat makan. IKEA berpendapat bahwa tokonya tidak hanya sekedar sebagai toko berbelanja, tetapi juga bisa menjadi tempat untuk singgah bagi konsumennya untuk sekedar makan demi kenyamanan konsumennya. Selain itu, IKEA mengasosiasikan produknya sebagai produk yang tidak langsung jadi, tetapi diperlukan kreativitas dari konsumennya untuk bisa mendesain dan juga merakit langsung furnitur yang dibelinya. Kedua hal tersebutlah yang menjadikan IKEA banyak diminati oleh konsumennya. Next. Yang ketiga ada experimenting. IKEA menghadirkan pengalaman berbelanja yang berbeda dengan toko perabotan lainnya, yaitu dengan impulse buying, yang ternyata dapat meningkatkan minat konsumen untuk berbelanja lebih banyak barang dan berbelanja dengan tidak membosankan. Selain itu, IKEA menghadirkan konsep toko yang hampir sama desainnya di seluruh dunia, sehingga pengunjung merasa nyaman dan sama ketika berbelanja di IKEA cabang manapun di seluruh dunia. Konsep baru dalam berjualan IKEA dengan menyediakan living room yang diisi perabotan lengkap menambah minat dan kenyamanan konsumen ketika akan berbelanja di IKEA. Dengan kata lain, dari toko perabotan yang tradisional, IKEA merubah menjadi sebuah pengalaman bagi konsumennya. Next. Yang keempat ada networking. IKEA telah membangun jejaring yang baik pada perusahaannya, mulai dari 445 toko yang tersebar di 50 negara yang beroperasi hingga saat ini. Hingga jalinan relasi yang baik antara seluruh playernya agar kualitas produk tetap terjaga. Untuk IKEA di Indonesia sendiri, perusahaan ini merger dengan PT Hero Supermarket Tbk agar bisa berkolaborasi dengan baik dalam mengembangkan perusahaannya di Indonesia. Selanjutnya dilanjutkan oleh rekan saya. Selanjutnya adalah inovasi IKEA di masa yang akan datang. IKEA memiliki tujuan untuk menjangkau 3 miliar pelanggan pada tahun 2025 dengan berinvestasi di lokasi pusat kota daripada di luar kota, dan menawarkan beberapa produk dan layanan yang lebih banyak diminta. Tidak seperti Amazon atau perusahaan lainnya, IKEA menempatkan lingkungan, keberlanjutan, dan kesehatan manusia di depan dalam setiap produk dan layanan yang diciptakan. Untuk inovasinya adalah The Smart Home. IKEA dapat berinovasi untuk membuat produk yang dapat dikontrol menggunakan smart app seperti membuat wireless charger yang ditanam, lampu, dan pintu autolock. IKEA harus memiliki sejumlah produk pintar fungsional untuk dipilih dan dapat dengan mudah dihubungkan melalui smart app IKEA Home, serta aplikasi pihak ketiga lainnya. Wireless charger IKEA dapat diintegrasikan ke dalam furnitur atau speaker Bluetooth yang diproduksi sebagai rak buku atau sebagai lampu. Dan keduanya akan bisa diaktifkan dengan Google Assistant, Alexa, dan Siri. Ini tentu saja merupakan area yang harus ditingkatkan oleh IKEA dengan menciptakan teknologi pintarnya sendiri. Sebagai bagian terbaru dari furniturnya, perusahaan akan dapat lebih memahami bagaimana produknya digunakan, untuk berapa lama, dan bahkan dapat memberi sinyal kepada pemilik kapan furnitur tersebut perlu diperbaiki atau diganti. Untuk alasannya, dikarenakan smart home system memungkinkan pengguna untuk mengontrol fungsi seperti akses keamanan di rumah, suhu, pencahayaan, dan home theater dari jarak jauh. Sistem ini dibuat agar pemilik rumah menjadi lebih mudah dan nyaman mengatur rumahnya dan juga membantu penghematan biaya. Tentunya untuk inovasi smart home ini, IKEA dapat bisa lebih grow dari sebelumnya dan mencapai targetnya, yaitu menjangkau 3 miliar pelanggan pada tahun 2025. Sekian dari kelompok kami, terima kasih.